Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kali ini kita memasuki acara KKPS Talk Show yang kedua kalinya. Wah, tak terasa ya, sudah 1 bulan telah berlalu. Nah, pada talk show kali ini kita akan membahas topik mengenai retreat yang dilakukan pada bulan Maret yang lalu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Ivana Jocelyn, saya adalah MC pada KKPS Talk Show kali ini. Dan pada saat ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang-bintang tamu yang sangat spesial. Penasaran siapa itu? Saya persilakan Pak Hari Andreas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo, saya Hari Andreas, saya pembina rohani dari jenjang SMA. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohanes Bun, pembina kerohanian di SMP. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Golda Tirsti Natali dari 12 IPA 1. Selamat siang, nama saya Wesley John Halim dari jenjang SMP kelas 8D. Terima kasih. Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Michelle Purba dari jenjang SD kelas 6. Perkenalkan, saya Filbert Sinti Winata dari jenjang kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus. Perkenalkan, saya Novlin Timarta, pembina rohani SD 2. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton acara ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena kita akan mendengarkan pengalaman, pesan, dan pesan dari para peserta yang terlibat dalam acara retreat tersebut. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan canggung, tetap rileks karena pertanyaan yang saya berikan tidak sulit kok seperti ujian nasional. Jangan canggung, oke? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada Saudari Michelle. Saudari Michelle? Ya. Jadi retreat online ini merupakan retreat pertama kamu, bukan? Ya, retreat online ini merupakan retreat pertama saya. Dulunya saat kamu melihat kakak kelas kamu melakukan retreat, bagaimana pandangan kamu atau apa yang kamu pikirkan terhadap retreat? Menurut pandangan saya, retreat itu sangat menyenangkan karena kita benar-benar dapat mendekatkan diri dengan Tuhan dan dapat mendengarkan firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya-tanya nih sama Pak Yohanes. Pak Yohanes, menurut Bapak, apa itu retreat? Nah, kalau kata retreat itu sering digunakan di dalam dunia peperangan, begitu ya. Di dalam dunia peperangan, kata retreat ini sering kali diungkapkan begitu. Nah, pada masa kerajaan, perang itu merupakan sesuatu peristiwa yang lumrah dan terjadi yang sangat normal begitu ya. Dan kalimat retreat ini diucapkan ketika pasukan di medan perang mengalami kekalahan atau kemunduran. Nah, kalau kita mau definisikan kata retreat ini di dalam spiritualitas atau di dalam kerohanian, maka retreat itu berarti mengandung makna menarik diri dari rutinitas sehari-hari jika kita merasa penat, kelelahan, merasa udah jatuh, gagal begitu ya. Kemudian kita menyendiri begitu ya dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui apa? Melalui refleksi, melalui devosi, kemudian juga bisa berkontemplasi gitu ya, bisa memuji Tuhan saat teduh dan sebagainya. Jadi retreat ini sangat diperlukan karena kerohanian seseorang itu memiliki dampak yang besar bagi kehidupan orang itu. Begitu, Ivana. Makasih, Pak. Baik, apakah Wesley sudah tahu bahwa retreat itu berarti kita menjauhkan diri kita dari kesibukan kita sehari-hari, lalu kita bergumul kepada Tuhan? Ya, saya memang sudah tahu dari dulu kalau memang retreat itu kita memang harus menjauhkan segala perilaku kita dan ya memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya nih sama Bu Novlin. Bu Novlin, apa itu tujuan retreat? Ya, kalau menurut saya tujuan retreat itu selain seperti yang tadi dikatakan Pak Yohanes Wun ya, untuk kita berhenti sejenak dari kesibukan dan padatnya kegiatan belajar mengajar secara akademik. Retreat juga
salah satu tujuannya itu menumbuh kembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual kepada para siswa-siswi. Kemudian di dalam retreat itu juga diharapkan supaya siswa-siswi dapat memiliki karakter yang takut akan Tuhan dan memiliki karakter untuk menghargai setiap ciptaan Tuhan, khususnya menghargai sesama manusia. Jadi relasi antara kita dengan Tuhan di dalam retreat itu ditingkatkan kembali, di-recharge kembali, seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu Novlin. Lalu bagaimana dengan Pak Hari? Apakah Pak Hari masih ada tambahan? Ya, hampir mirip sih kalau tujuan dari retreat. Ya. Bagaimana kita mundur sejenak dari semua kesibukan, lalu kita berefleksi dengan Tuhan, mencari visi lagi bersama Tuhan, agar ketika kita selesai dengan retreatnya, kita kembali dalam kesibukan kita dengan segar ya, dengan punya pemahaman yang baru, dengan mengetahui lagi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kurang lebih begitulah, Pana. Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu saya ingin bertanya lagi nih sama Bu Novli. Bu Novlin, apakah tujuan itu sudah tercapai 100%? Yang jelas kita berharap tujuan dari retreat ini bisa tercapai. Tapi kita kembali lagi ke siswa-siswinya. Karena itu kita minta tujuannya itu diharapkan bisa tercapai dengan baik, gitu ya. Bagaimana dengan Pak Hari? Ya, karena tujuan dari retreat kan kita berefleksi sejenak, mundur dari semua kesibukan dan lain sebagainya, lalu bergumul bersama Tuhan. Maka kalau dari situ ya saya bisa bilang bahwa tujuan dari retreatnya itu tercapai ya. Hanya apakah setiap siswa mendapatkan mendapatkan 100% dari apa yang kita capai, tentu masing-masing. Karena pada waktu hari hanya, pada waktu pelaksanaannya, siswa ada juga yang datang mungkin hatinya sedang kesulitan dan lain sebagainya, fokusnya sedang terganggu dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari retreatnya sendiri kita berefleksi dengan Tuhan, mundur sejenak dari kesibukan, saya sih berani mengatakan itu tercapai sih ya. Begitu, Fana. Baik, terima kasih Pak Hari. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali lagi nih sama Bu Novlin. Bu Novlin, apakah topik untuk setiap jenjang SD, SMP, dan SMA itu sama? Jelas berbeda ya, karena kita punya goalnya itu juga berbeda. Topik bahasan di setiap retreat, di setiap kegiatan retreat, itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang pastinya. Jadi kebutuhan siswa SD tentu berbeda dengan kebutuhan di jenjang SMP ataupun SMA. Jadi jelas topiknya itu pasti berbeda. Oke, baik. Terima kasih Bu Novlin. Selanjutnya saya ingin bertanya nih sama Pak Yohanes. Pak Yohanes, kegiatan apa saja yang dilakukan pada retreat online kali ini? Sebenarnya ada beberapa begitu ya. Nah, kalau yang pertama itu kita biasanya kalau mengadakan retreat di awal-awal kita mengadakan ice breaking ya, atau game kecil-kecilan, game yang sederhana. Supaya apa? Untuk mencairkan suasana, kemudian juga mendorong siswa-siswa untuk fokus untuk sepanjang satu retreat itu gitu ya, supaya tidak bosan dan tidak boring. Yang kedua pasti firman Tuhan adalah core-nya atau inti daripada retreat ini. Supaya apa? Supaya firman Tuhan ini akan menjadi satu pijakan atau landasan kita dalam hidup gitu ya, cara kita berpikir, hidup sehari-hari, berkata-kata, bercanda itu harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan yang terakhir kita juga memberikan dan mengajukan pertanyaan reflektif supaya setiap peserta retreat, mungkin dalam hal ini siswa, mereka bisa diskusi, mereka bisa berefleksi. Iya ya, kok aku bisa begini ya? Kok aku bisa begitu ya? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka untuk menintrospeksi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah diskusi. Nah, kegiatan ini juga penting. Kenapa? Karena melibatkan peserta retreat untuk menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita hanya mendengar, tapi kita nggak kaitkan dengan diri kita, keluarga kita, atau masalahnya kita begitu. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa juga kegiatan yang membantu kita peserta retreat untuk boleh tetap fokus kepada Tuhan, bercermin sama diri sendiri,
Tapi juga jangan lupa ada namanya ice breaking gitu ya, supaya suasana itu tidak tegang ya, seperti Ivana tadi bilang harus cair gitu ya. Begitu Ivana. Oke, baik. Lalu saya ingin bertanya kembali lagi nih sama Pak Hari. Pak Hari, bagaimana persiapan retreat online kali ini? Alias yang pada bulan Maret yang lalu ya. Apakah ada kendala? Ya, sebetulnya karena kita kan tahun ini retreat kita fokus ya dengan kita sendiri semua dari persiapannya orang-orang yang terlibat dan semuanya adalah tim saya sendiri ya di SMA, maka tentu persiapan jauh lebih mudah karena setiap hari kita ketemu mempersiapkan diri dan tema-tema juga kita sudah gumulkan dari awal kan sesuai dengan pelajaran di masing-masing jenjang, nah seperti itu. Sehingga kalau ditanya tentang persiapan, ya sedikit lebih mudah karena tim kita susun dan lain sebagainya. Itu aja Ivana. Oh baik, berarti seperti yang teman-teman dengar ya, bahwa persiapan retreat online secara online ataupun offline, itu ternyata persiapannya itu cukup rumit ya, karena guru-guru kita harus menentukan tema yang cocok atau connect dengan pergumulan yang kita alami saat ini atau masalah yang kita alami saat ini. Dan juga apalagi retreat online ini ya, tentu komunikasi antara guru dengan siswa tidak bisa dilakukan secara langsung alias tidak mudah karena mungkin ada masalah-masalah begitu. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya nih sama Saudara Filbert. Menurut Filbert, apakah retreat online kali ini sudah dijalankan dengan baik? Bagi saya retreatnya sudah dijalankan dengan baik walaupun secara online. Tetapi saya rasa jika dijalankan secara tatap muka, murid-murid akan lebih menyukainya. Karena murid-murid dapat berinteraksi dengan sekitarnya dan dapat menjalin hubungan yang erat dengan teman-temannya dan guru-gurunya. Selain dari itu, retreat sudah dijalankan dengan baik. Wah, ternyata begitu ya. Baik, kalau gitu saya ingin bertanya-tanya nih sama Kak Golda. Baik, Kak Golda, jadi retreat ini sudah selesai nih ya. Jadi apa manfaat yang kakak dapatkan dari retreat online tersebut? Manfaat retreat ini sangat banyak ya. Tetapi secara personally yang sudah saya alamin dalam retreat ini, manfaat yang saya dapatkan itu yaitu dapat menghilangkan stres, terus bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Mungkin tujuan utama retreat ini kan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merefleksikan diri. Nah, tetapi seperti yang dibilang tadi juga ice breaking. Jadi kita ini bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan dapat bersenang-senang dengan cara yang lebih sistematis gitu, merefleksikan diri sambil bersenang-senang. Jadi manfaatnya itu banyak. Kita juga bisa bersosialisasi dengan teman ya, walaupun hanya melalui grup WA. Tapi kan dalam pandemi ini grup WA tuh kadang sepi, jadi rame lagi seperti itu. Wah, ternyata begitu. Baik, kalau begitu bagaimana dengan Saudari Michelle? Manfaat yang saya dapatkan dari retreat bulan lalu, saya menjadi lebih memahami bagaimana untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Baik, itu saja. Baik, berarti manfaat-manfaat yang didapatkan dari retreat online itu pastinya ya stres hilang, dan dalam segi spiritualitas dan emosionalnya itu menjadi lebih baik ya. Baru hidup kita juga menjadi lebih baik, dan juga seperti yang dikatakan oleh Kak Golda, mempererat hubungan kita dengan kawan-kawan kita ya. Baik, kalau begitu saya ingin melanjutkan pertanyaan saya itu, saya bertanya kembali kepada Saudara Filbert. Saudara Filbert, apakah ada masalah atau kendala yang kamu hadapi ketika melaksanakan retreat tersebut? Iya, masalah ataupun kendala utama yang paling sering dialami oleh murid-murid dan guru-guru ialah jaringan internet yang tidak baik. Hal tersebut akan menyebabkan visualisasi dan audio yang tidak jelas. Berarti memang yang paling utama masalahnya itu adalah jaringan saja ya. Baik, kalau begitu saya ingin melanjutkan pertanyaan saya kepada Saudara Wesley. Saudara Wesley,
Menurut Wesley, apakah masih ada yang kurang dari tata acara pada retreat online? Untuk yang kurang sih tidak ada ya, karena retreat kali ini sudah dijalankan dengan baik, dengan baik lah. Cuma yang sangat disayangkan ya seperti yang dibilang Filbert tadi, kalau kita nggak bisa melaksanakan retreat ini secara offline. Mungkin kalau kita melaksanakan secara offline, kita ya lebih fun aja seperti itu, lebih enjoy. Begitu. Baik, apakah kamu punya saran untuk mengembangkannya? Tidak ada sih, karena ya seperti tadi, retreat kali ini sudah ya cukup baik dilaksanakan. Cara melaksanakannya sudah baik, cuma ya begitulah. Yang kurang itu hanya kita tidak bisa melaksanakannya secara offline. Baik. Kalau itu saya ingin tanya lagi nih ya sama saudara Wesley. Bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti retreat online ini jika dibandingkan dengan retreat-retreat yang biasanya kamu lalui pada tahun-tahun yang lalu gitu? Apakah tetap enjoy aja atau bagaimana gitu? Saya sih menjalankan semuanya secara enjoy saja. Ya, secara enjoy, tidak perlu yang bagaimana, kita cukup menjalannya dan kita cukup untuk mengambil makna-maknanya saja. Baik. Kalau begitu saya ingin bertanya kembali sama Kak Golda. Kak Golda, apa kelebihan dan kekurangan dari retreat online jika dibandingkan dengan retreat yang biasanya kakak lalui gitu, yang kakak jalani gitu? Dari setiap retreat itu sendiri pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Nah, kalau yang di online ini kan kelebihannya kita tuh melakukannya di rumah. Jadi kalau misalkan untuk mengikuti retreat ini pun hanya tinggal membuka Zoom, kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan, mendapat pencerahan dari para guru-guru kita seperti itu ya. Terus dalam ice breakingnya juga dalam game mungkin lebih banyak yang terlibat kali ini karena kan hanya tinggal mengetik jawaban dan lain-lain. Terus mungkin bisa membuka searching Google gitu kan. Jadi secara langsung semuanya itu lebih terlibat di dalam games ini yang juga tentunya bermanfaat gitu kan. Terus kalau misalkan kekurangannya kita tidak bisa melakukan aktivitas outdoor gitu, bertemu dengan teman secara langsung, itu sangat disayangkan tidak bisa dilakukan. Tetapi ya mau bagaimana lagi, kita kan di masa pandemi seperti ini, tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau memang tahun ini harus online, ya tidak apa-apa. Dan juga mungkin ada kendala jaringan yang tidak semua di rumah punya wifi gitu kan, atau kuota, itu juga menjadi kekurangan retreat online tahun ini. Baik kalau gitu. Baik, saya ingin bertanya nih, apakah retreat ini berkesan bagi Anda? Mungkin bisa dijawab dulu oleh saudari Michelle. Ya, tentu berkesan retreat online ini karena kita bisa bertemu dengan teman, berbicara dengan teman melalui Zoom atau Meet, bisa mendengarkan firman bareng-bareng lagi. Biasanya kan kalau secara online ini kita chat-chatan doang, tidak lihat muka gitu di Meet ataupun di Zoom. Ya, gitu. Pokoknya berkesan bagi saya. Wah, benar-benar berkesan ya bagi Michelle ya. Bagaimana dengan saudara Filbert? Ya. Bagaimana dengan saudara Filbert? Apakah retreat ini berkesan bagi kamu? Yang pastinya iya, karena ada dua hal yang sangat menempel bagi saya. Hal tersebut yaitu pelaksanaan retreat dijalankan dengan sangat baik dan unik, sehingga aku akan selalu mengingatnya. Dan hal kedua yaitu inilah pertama kali dilakukan retreat secara online, sehingga menjadi pengalaman yang sangat spesial dan unik bagi murid-murid yang sudah ataupun belum mengalami retreat dan akan memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk mencoba hal yang baru. Wah, berarti pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan unik ya. Baik, bagaimana dengan saudara Wesley? Retreat kali ini ya sungguh berkesan karena banyak makna juga yang bisa kita ambil dari firman-firman Tuhan tersebut, dan kita juga ya sama seperti yang dibilang Michelle tadi, kita bisa bertemu
teman-teman kita ngobrol bareng walaupun secara online. Seperti itu. Ternyata begitu ya. Baik, kalau gitu bagaimana dengan Kak Golda? Apakah retreat ini berkesan? Ya, bagi saya sendiri tentunya berkesan ya, apalagi ini juga retreat terakhir saya sebagai siswa Kalam Kudus. Jadi dalam era digitalisasi ini berkesan dong retreat online ya kan. Jadi ya pertama kali melaksanakan ini, jadi ya tentu berkesan dengan segala materi yang diberikan, refleksi diri melalui Zoom meeting, ya tentu berkesan bagi saya. Baik, kalau gitu. Baik, terima kasih atas sharing-sharing yang disampaikan oleh para peserta ya. Dan jadi apa yang bisa saya simpulkan, berarti retreat itu merupakan sebuah kegiatan di mana kita menjauhkan diri kita dari kesibukan kita sehari-hari untuk sementara waktu, lalu kita merilekskan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita diberikan edukasi ya, atau arahan dari pembicara dengan tema yang dibawakannya ya. Dan mungkin masih banyak ya teman-teman kita yang beranggapan bahwa, wah, retreat ini hanya liburan saja atau hanya bersenang-senang saja. Tidak hanya itu saja ya teman-teman. Ya memang benar, retreat itu berarti kita merilekskan diri. Ada saatnya kita merilekskan diri. Tetapi teman-teman jangan hanya memikirkan liburannya saja ya. Jadi melalui retreat inilah kita bisa mempererat hubungan kita atau kesolidaritasan kita antara satu dengan yang lain ya. Dan juga batin serta emosi kita juga disegarkan kembali atau di-refresh menjadi dari renungan-renungan yang disampaikan oleh pembicara kita, gitu. Ya, meskipun retreat ini dilakukan secara online, ya retreat online ini juga masih berpengaruh baik ya, berpengaruh baik kepada kita dan tergantung kitanya juga ya dalam menyerap arahan atau edukasi yang disampaikan oleh pembicara. Baik, sekali lagi terima kasih ya kepada para peserta, kepada para bintang-bintang tamu kita yang bersedia untuk sharing kepada kita ya. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang masih menonton sampai sekarang ya. Sekiranya rasa penasaran kalian seputar retreat online ini sudah terjawab oleh para peserta kita. Baik, kalau begitu sekian dan sampai jumpa lagi di KKPS Talk Show berikutnya.